wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Ibu harap kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, masih diberi rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan diawali atau dibuka dengan berdoa, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menyerap ilmu secara maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Untuk materi pada hari ini, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang melaksanakan tata cara zakat. Ibu yakin kalian sudah sering mendengar kata zakat. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, Ibu harap setelah kalian nanti mendapatkan penjelasan dari Ibu, kalian mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam zakat. Kemudian kalian mampu memberi contoh harta yang wajib dizakati. Kemudian setelah itu kalian mampu menentukan mustahik zakat atau menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir yaitu Ibu harap kalian mampu menentukan hikmah dari zakat. Sebelum itu, Ibu harap kalian baca terlebih dahulu buku paket materi melaksanakan tata cara zakat. Jadi, nanti ketika Ibu sudah menyampaikan materi atau Ibu sedang menyampaikan materi, kalian sudah memiliki gambaran tentang zakat terlebih dahulu. Jadi, kalian tidak seperti gelas yang kosong, namun kalian sudah memiliki isi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu 5 soal. Yang mana soal tersebut nanti kalian salin, kemudian kalian jawab ketika Ibu sedang memberikan penjelasan tentang materi hari ini. Nanti di akhir penjelasan materi atau selesai Ibu menjelaskan materi, Ibu akan tampilkan pula jawaban dari 5 soal tersebut. Kemudian kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Ataukah sama atau belum jawaban Ibu dengan jawaban kalian. Sehingga secara tidak langsung kalian mampu mengevaluasi apakah materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik atau belum, kalian sudah menyerapnya dengan baik atau belum, begitu. Untuk soal-soalnya yaitu nomor 1. Sebut dan jelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Soal nomor 2 yaitu sebut dan jelaskan macam-macam zakat. Soal nomor 3 yaitu tuliskan niat zakat fitrah dan zakat mal. Soal nomor 4 yaitu sebut dan jelaskan mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Soal yang terakhir yaitu sebutkan harta yang wajib dizakati. Ya, 5 soal tersebut silahkan kalian salin terlebih dahulu, kemudian kalian jawab ketika Ibu sedang menjelaskan materi.
Selanjutnya, kita masuk ke materi hari ini, yaitu melaksanakan tata cara zakat. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian zakat. Menurut bahasa atau lughat, bahasa Arab, zakat berarti tumbuh berkembang, kesuburan atau bertambah. Zakat menurut bahasa dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Selain nama zakat, berlaku pula nama sodaqoh. Sodaqoh mempunyai dua makna. Pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah. Makna ini mencakup sodaqoh wajib dan sodaqoh sunnah. Kedua adalah sinonim dari zakat. Untuk selanjutnya, kita masuk ke macam-macam zakat. Macam-macam zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Jadi, zakat fitrah dilaksanakan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, 1 tahun sekali. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Jadi bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Tetapi dapat juga diganti dengan uang dengan catatan besar nominalnya setara atau sama dengan harga beras. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada Hari Raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yakni yang pertama, niat. Yang kedua yaitu ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Dan yang ketiga adalah ada penerima zakat fitrah atau mustahik. Dan yang keempat yaitu ada barang atau makanan yang dizakatkan. Untuk niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Ibu ulang satu kali lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Yang artinya,
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Sampai sini semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Yang selanjutnya yaitu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang terakhir yaitu berupa makanan pokok penduduk setempat. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi sebelumnya. Yang kedua, macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal atau harta. Menurut bahasa atau lughat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut ugholibnya atau lazim. Zakat mal, pengertian dari zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul atau batasan waktu memiliki harta, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan atau mensucikan harta benda mereka dari hak-hak orang miskin atau hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Mengeluarkan zakat mal hukumnya adalah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe tersebut memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Kemudian, para ulama berpendapat bahwa harta yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nisab zakat mal setara dengan nilai 85 gram emas murni 24 karat. Sehingga bisa dikalkulasikan secara pasti tentang jenis apa saja usaha yang termasuk ketentuan zakat tersebut. Untuk memastikan perhitungan zakat mal atas kekayaan yang dimiliki, berikut contoh perhitungannya. Contohnya, Vika memiliki tabungan 200 juta rupiah, ditambah deposito 100 juta rupiah, penghasilan sewa kos 400 juta rupiah, dan emas senilai 300 juta rupiah. Total harta yang dimiliki Vika adalah 1 miliar rupiah. Semua harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Harga 1 gram emas sebesar 250.000.
maka batas nisab mal adalah 21.250.000. Namun, harta fika lebih dari limit nisab, maka hitungan zakat malnya sebesar 1 miliar dikali 2,5%. Sehingga hasilnya yaitu 25 juta per tahun. Setelah sudah menghitung harta yang wajib dibayarkan secara langsung, fika harus membaca doa niat zakat mal. Berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardhu lillahi ta'ala. Ibu ulang. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardhu lillahi ta'ala. Begitu bunyinya untuk niat zakat mal. Kemudian, harta yang wajib dizakati. Materi selanjutnya yaitu harta yang wajib dizakati. Islam menegaskan bahwa tidak semua harta milik seseorang wajib dizakati. Karena harta yang wajib dizakati itu memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu binatang ternak. Hewan ternak meliputi hewan besar dan hewan kecil. Hewan besar yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kerbau. Untuk hewan kecil yang wajib dizakati yaitu kambing dan domba. Kemudian yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga yaitu harta perniagaan. Apa sih yang dimaksud dengan harta perniagaan? Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput rerumputan, dedaunan, dan lain-lain. Adapun kadar zakat pertanian 10% apabila pertanian airnya alami atau tada hujan, atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% saja. Kemudian yang kelima, ada barang rikas atau harta rikas atau barang temuan. Kemudian yang keenam yaitu ma'din atau hasil tambang. Berikut tadi adalah harta yang wajib dizakati. Kemudian poin selanjutnya yaitu mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat? Berikut adalah penjelasannya. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Adapun golongan mustahik zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakir. Fakir yaitu orang yang amat sangat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama
orang fakir memiliki 10.000 rupiah, orang fakir membutuhkan uang sebesar 10.000 rupiah, namun ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah, maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutup kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi sebagian hajatnya, akan tetapi tidak mencukupinya. Sebagai perumpamaan, orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Jadi, dengan kaidah yang Ibu sampaikan tadi, bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Jadi, amil adalah seseorang yang menerima zakat atau menampung orang-orang yang berzakat. Begitu. Untuk yang keempat yaitu mu'allaf atau orang yang masuk ke Islam. Orang yang baru masuk ke dalam Islam, begitu. Untuk yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah mukatab yang berarti budak. Budak yang harus diberi kebebasan atau yang berhak diberi kebebasan. Usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Sebab jika demikian, maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja. Jadi dengan catatan di sini, pemilik atau penguasa budak tersebut adalah tidak orang tersebut yang mengeluarkan zakat, karena nantinya zakat tersebut akan kembali kepadanya, begitu. Untuk yang keenam yaitu ghorim. Ghorim yaitu orang yang mempunyai hutang. Untuk yang ketujuh yaitu sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu maupun amal. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir yaitu ibnu as-sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya, maka ia berhak menerima zakat. Sekian materi dari Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu akan tampilkan jawaban dari 5 soal yang sudah Ibu tampilkan di awal tadi. Untuk jawaban soal yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Sebutkan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan
rukun tertentu. Untuk pengertian zakat mal, yaitu mal sendiri adalah harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk zakat mal sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk jawaban soal nomor 2, sebut dan jelaskan macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan, jawaban nomor 2 dan nomor 1 itu sama. Ya, di sini ada yang paham kalau ternyata jawaban nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Untuk soal nomor 3 yaitu niat zakat fitrah dan mal. Tuliskan niat zakat fitrah dan mal. Untuk zakat fitrah niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Untuk zakat mal, nawaitu an ukhrija zakata mali fardhu lillahi ta'ala. Silahkan kalian samakan atau kalian cocokkan dengan jawaban kalian apakah sama atau tidak dengan jawaban Ibu. Untuk soal yang nomor 4 yaitu mustahik zakat. Sebut dan jelaskan mustahik zakat atau siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir, orang yang amat sangat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, namun tidak mampu untuk mencukupinya. Jadi, fakir dan miskin itu lebih parah yang fakir. Untuk selanjutnya yaitu amil. Yang ketiga, amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Untuk yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah budak. Bisa diartikan sebagai budak. Budak berhak menerima zakat dengan syarat orang yang menguasai atau memilikinya bukan sebagai muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Karena jika demikian, maka uang zakat akan kembali kepadanya. Kemudian yang keenam ada ghorim, yaitu yang mempunyai hutang. Seseorang yang memiliki hutang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketujuh yaitu sabilillah, orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ilmu maupun amal. Yang kedelapan yaitu ibnu as-sabil atau orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya, maka ia berhak menerima zakat. Untuk soal yang terakhir yaitu harta yang wajib dizakati. Apa saja harta yang wajib dizakati? Yang pertama yaitu binatang ternak atau hewan ternak. Hewan ternak meliputi hewan besar dan hewan kecil. Hewan besar terdiri dari unta,
sapi, dan kerbau. Untuk hewan kecil yaitu terdiri dari kambing dan domba. Kemudian yang kedua yaitu emas dan perak. Yang ketiga harta perniagaan atau semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan, baik sebagai dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat-alat, makanan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian atau hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, dan lain sebagainya. Untuk zakat hasil pertanian atau harta yang wajib dizakati dari hasil pertanian, terdapat ketentuan yang mana jika kadar zakat pertanian 10%, ia harus mengeluarkan kadar zakat sebesar 10% apabila pertanian airnya alami atau tada hujan, yaitu sumber yang didapat dengan tidak mengeluarkan biaya atau ia harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 10%. Namun sebaliknya, jika ia untuk mendapatkan air harus mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% saja. Kemudian yang kelima yaitu rikaz atau barang temuan. Kemudian yang terakhir ada ma'din atau hasil tambang. Kelima tersebut adalah jawaban dari soal yang Ibu berikan di awal pembelajaran tadi. Silahkan kalian cocokkan apakah jawaban kalian dengan jawaban Ibu itu sama. Kemudian kalian bisa mengevaluasi apakah kalian sudah mampu menerima pembelajaran pada hari ini dengan maksimal atau belum. Jika belum, kalian bisa mengulang video ini kembali agar kalian dapat memaksimalkan atau menguasai materi melaksanakan tata cara zakat. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberi tugas ke kalian semua untuk mencari hikmah zakat. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman atau mengerjakan sendiri, berdiskusi dengan ibu, bapak, atau siapa. Silakan kalian berdiskusi. Ibu harap kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk mendiskusikan hikmah zakat. Tugas di rumah yaitu silahkan kalian diskusikan hikmah zakat. Kemudian hasilnya bisa kalian kumpulkan di Google Classroom, di forum Google Classroom. Baik, berhubung materi melaksanakan tata cara zakat sudah selesai, Ibu akan mengambil nilai praktik kalian dengan cara silakan kalian buat video sedang melaksanakan tata cara zakat. Untuk hasil video silahkan kirimkan di forum Google Classroom juga. Nanti Ibu akan buatkan forum sendiri untuk diskusi sendiri dan untuk praktik sendiri. Ibu harap kalian bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar, dengan mudah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari Ibu banyak kurangnya mohon maaf. Sebelumnya mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi dari Ibu banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.